Terkadang, hidup bukan tentang seberapa cepat kau berlari, tapi tentang siapa yang diam-diam mengamatimu saat kau terus berjalan tanpa pamrih. Di bawah langit mendung sore itu, di jalanan berdebu daerah Deli Serdang, seorang pria muda bersandar di samping mobil tua hitam mengilap. Seragam putihnya mulai lusuh, sepatu kulitnya berdebu, dan matanya itu menyimpan letih yang tak bisa ditidurkan. Namanya Rian, lengkapnya Rian Prasetya, 29 tahun. Sarjana ekonomi dari salah satu universitas swasta di Medan. Tapi, alih-alih berkantor di ruang ber-AC, dia duduk tiap hari di balik setir, mengantar jemput seorang pria tua kaya raya yang dikenal warga dengan sebutan Tuan Takur. Pak Hendro, namanya. Bukan hanya pemilik kebun sawit 300 hektar, tapi juga pembangun puluhan masjid dari Sabang sampai ke pelosok Tapanuli. Tak banyak yang tahu, biaya operasional semua masjid itu, termasuk gaji marbot, air, listrik, bahkan karpet baru, diambil dari hasil kebun sawitnya. Semua dikelola satu yayasan yang ia bentuk sendiri. Dan Rian, tiap hari menemaninya. Tapi sore itu, Rian diam. Di tangannya, masih tergenggam undangan resepsi mantan kekasihnya, Dina, yang dulu katanya ingin hidup sederhana bersamanya, asal cinta cukup jadi pegangan. Nyatanya, ibunya, Bu Ratmi, menertawakan Rian mentah-mentah. Sarjana kok cuma jadi sopir? Udah miskin, gak ada tanah, mobil pun bukan punya sendiri. Ucapan itu, seperti asam garam yang ditabur paksa ke luka yang belum sempat sembuh. Dina pun, pelan-pelan menjauh. Demi restu, katanya. Demi hidup lebih pasti. Dan kini, di pelataran rumah Pak Hendro yang sunyi, Rian cuma bisa menatap langit. Bertanya dalam hati, apa artinya setia, kalau ujungnya selalu kalah oleh harta? Tapi, yang tak dia tahu, dunia sedang memintal takdirnya. Bahwa tak semua yang kalah hari ini, akan tetap di bawah selamanya. Bahwa seseorang sedang diam-diam menyusunnya untuk posisi yang lebih tinggi. Bukan karena gelar, bukan karena harta, tapi karena kesetiaan dan hati yang tak pernah menuntut balas. Dan dari situlah cerita ini dimulai. Dari seorang sarjana yang cuma jadi sopir, jadi pemegang amanah ratusan hektar sawit dan warisan kebaikan. Dari seorang anak yang ditolak mertua, jadi anak dari seseorang yang dunia anggap tak punya anak, tapi punya hati. Yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah, dimudahkan semua urusannya dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar, dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Pagi di desa kecil di pinggiran Deli Serdang datang tanpa tergesa. Matahari belum betul-betul naik, tapi suara burung-burung kecil dan desiran angin dari arah kebun sawit sudah lebih dulu menyapa. Sejuknya kabut menyelinap pelan di antara batang-batang sawit yang tinggi menjulang, seperti ingin berbisik sesuatu pada bumi. Di sanalah Rian hidup. Di rumah kontrakan berdinding papan, berlantai semen dingin, dengan atap seng yang suka bernyanyi tiap kali hujan datang. Bukan rumah besar, tapi cukup untuk pulang. Cukup untuk melipat lelah dan menyimpan harapan. Rian bukan lelaki sempurna. Tapi dalam diamnya, ada lembut yang tak ingin mengganggu. Ia bukan tipe yang suka tampil, tapi sekali kau kenal, sulit melupakannya. Ia tahu caranya menyimpan luka, tahu caranya bersyukur atas rezeki yang sederhana. Tiap pagi, ia bersiap lebih awal dari matahari. Kemeja putihnya selalu rapi meski sudah kekuningan di bagian kerah. Sepatunya disemir sendiri, disikat pelan sambil mendengarkan radio kecil yang kadang bunyinya kemresek. Ia berangkat naik motor bebek tua, menuju kebun sawit di mana Pak Hendro menunggunya. Pak Hendro, lelaki sepuh yang dihormati banyak orang tapi memilih hidup sederhana. Rumahnya besar, tapi lebih sering sunyi. Orang-orang mengenalnya sebagai Tuan Takur. Bukan karena angkuh, tapi karena galak kalau melihat kemalasan dan ketidakjujuran. Tapi kalau bicara soal kebaikan hati, tak banyak yang bisa menyamai beliau. Ia membangun masjid di mana-mana. Bukan sekadar bangunan, tapi tempat pulang bagi orang-orang yang butuh kehangatan iman. Di setiap masjid, selalu ada warung makan kecil yang buka tiap Jumat. Gratis. Untuk siapa saja. Orang yang kaya bukan yang banyak hartanya. Rian, ucap Pak Hendro suatu pagi di dalam mobil. Tapi yang tahu kapan harta itu jadi alat, bukan tujuan. Rian cuma diam,
mencatat dalam hati. Kata-kata itu seperti masuk lewat udara, meresap lewat pori-pori. Setiap hari, ia menyetir mobil Pak Hendro menyusuri jalanan Tanah Merah, memantau pekerja kebun, mendatangi pengurus yayasan, hingga sesekali singgah ke masjid-masjid yang beliau bangun. Kebun sawit itu, luasnya seperti lautan hijau yang tak bertepi. 300 hektar lebih, katanya. Tapi tak ada pagar tinggi, tak ada kamera pengintai. Kalau orang niat maling, dikunci pun mereka cari jalan. Tapi kalau orang niat amanah, meski tidak diawasi, dia akan tetap jujur. Dan Rian, ia mendengarkan. Ia menyetir, mencatat dalam diam, menampung semua pelajaran yang tak pernah ia dapat dari kampus. Kadang malam-malam, ia termenung di depan kipas angin butut di kontrakannya. Ia mengingat Dina, suaranya, tawanya, dan janji-janji kecil yang kini cuma jadi debu kenangan. Tapi ia tak pernah menyesal. Karena baginya, cinta yang baik tak pernah memaksa untuk tinggal. Cinta yang benar akan menemukan jalan pulang sendiri, kalau memang ditakdirkan. Dan di balik segala penolakan, hinaan, dan hidup yang terlihat stagnan, Rian tetap bertahan. Tetap melayani Pak Hendro dengan sepenuh hati. Tetap mengantar kemanapun bosnya pergi, bahkan di hari libur. Yang tak ia tahu, diam-diam, Pak Hendro menyimpan catatan sendiri tentangnya. Tentang betapa tak pernah sekalipun Rian mengambil upah lembur yang bukan haknya. Tentang betapa ia tak pernah mengeluh meski harus menunggu berjam-jam di bawah pohon sawit. Tentang betapa Rian tetap melipat tangannya sopan, bahkan saat dihina di depan umum. Dan mungkin, dari semua itu, lahirlah satu rasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rasa sayang, layaknya seorang ayah pada anak kandungnya. "Aku tak punya anak kandung, Rian," kata Pak Hendro suatu malam. "Tapi Tuhan kadang memberi anak dari jalan yang tak kita duga." Itulah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidup Rian selamanya. Dan di kejauhan, angin kembali berhembus, membawa harapan yang masih tersembunyi dalam kabut pagi Sumatera Utara. Hari itu mendung, tapi tidak hujan. Langit Deli Serdang seperti menahan air mata, seolah tahu, ada hati yang sebentar lagi akan pecah. Di pelataran Masjid An-Nur, salah satu masjid paling megah yang dibangun dari kebaikan hati Pak Hendro, Rian berdiri terpaku. Bajunya rapi, tapi pikirannya kusut. Sore itu, ia diminta menemani Pak Hendro untuk menghadiri pertemuan dengan para pengurus yayasan dan tokoh masyarakat. Tapi bukan itu yang membuat langkahnya berat. Yang membuat dadanya sesak adalah sebuah kabar yang sampai tanpa peringatan. Dina akan menikah minggu depan. Ucapan itu keluar dari mulut Dimas, keponakan Pak Hendro yang suka bicara tanpa filter. Katanya si sama anak notaris. Mobilnya 3, rumahnya di Medan Johor. Beda, lah, sama lu yang masih ngontrak di ujung gang. Rian hanya tersenyum kecil. Tapi di dalam, rasanya seperti dicekik dari dalam dada. Tiap kata itu menusuk, menguliti luka yang belum sempat mengering. Yang lebih perih, Bu Ratmi sendiri yang menyebarkan kabar itu dengan nada bangga. Seakan dunia harus tahu bahwa anaknya berhasil lolos dari seorang sarjana sopir, dan akan menikah dengan pria yang lebih layak. Kadang, yang paling melukai bukan pisau, tapi kenyataan yang datang saat kita masih menggenggam harapan. Rian tidak pernah membenci Dina. Ia mengerti, tekanan keluarga, gengsi, dan ketakutan hidup susah adalah tembok tinggi yang tidak semua orang sanggup lewati. Ia tidak menyalahkan. Tapi hari itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Bukan amarah, bukan juga putus asa. Tapi ada satu rasa yang muncul perlahan. Keyakinan bahwa hidup ini tak bisa diukur dari dompet, tapi dari cara kita bertahan dalam luka. Usai pertemuan, di perjalanan pulang, Pak Hendro duduk di kursi belakang dengan mata menatap keluar jendela. Hujan mulai turun pelan. Suara wiper mobil memecah kesunyian. Dan tiba-tiba, pria tua itu berkata dengan suara lirih, "Rian, kamu masih mau terus kerja sama Bapak, ya?" "Tentu, Pak." Rian menjawab tanpa pikir panjang. "Meski dunia nggak kasih kamu apa-apa. Kalau kerja ini ibadah, Pak, saya nggak perlu dunia mengerti." Sunyi sejenak. Lalu terdengar helaan napas Pak Hendro. Berat,
Seperti menyimpan sesuatu yang ingin ia lepaskan tapi belum waktunya. Kalau suatu hari nanti, Bapak pergi duluan, kamu jangan berhenti jadi kamu, ya? Rian menoleh lewat kaca spion, bingung, tapi tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu, Pak Hendro adalah tipe orang yang hanya bicara seperlunya. Dan kalimat itu, seolah menyimpan sebuah janji yang belum selesai ditulis. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Pak Hendro jatuh sakit. Awalnya hanya flu ringan, tapi dalam 3 hari, kondisinya menurun drastis. Rumahnya yang biasanya ramai oleh suara azan dari musola kecil di belakang kebun, berubah sunyi. Hanya suara detik jam dan nafas yang pelan, semakin pelan. Rian mendampingi setiap waktu. Tidak pulang. Tidak tidur dengan benar. Ia sendiri yang memanggil dokter, mengganti selimut, menyiapkan air hangat. Ia bukan keluarga. Tapi siapa lagi yang akan tinggal, kalau bukan dia? Di tengah malam yang gelap dan sunyi, Pak Hendro memanggil Rian pelan. Kalau besok Bapak nggak bangun lagi, kamu, ke kamar kerja Bapak. Laci ketiga. Di situ ada surat. Rian menggenggam tangan Pak Hendro. Tangannya dingin. Pak, jangan ngomong gitu. Tapi Pak Hendro hanya tersenyum lemah. Ada air mata di ujung matanya. Dan malam itu, Rian tahu, hidupnya akan berubah. Bukan karena warisan, bukan karena jabatan, tapi karena ia telah dicintai oleh seseorang, yang bukan darahnya, tapi menganggapnya anak kandung sendiri. Dan di luar, hujan turun lebih deras. Seperti doa-doa yang dilangitkan dari tanah sawit yang basah. Bahkan ketika dunia menolak kita, ada tangan tak terlihat yang sedang menulis jalan baru. Dan malam itu, ketika hujan menyatu dengan dinginnya hati yang takut kehilangan, sebuah pesan singkat dikirim oleh Pak Hendro kepada seseorang. Pak Irwan, notaris tua, sahabat lama Pak Hendro sejak zaman kuliah hukum di Jakarta. Lelaki berambut putih rapi, berkacamata tebal, dan selalu membawa buku catatan kecil di saku kemeja batiknya. Esok harinya, setelah tubuh Pak Hendro dimandikan dan disyalatkan, saat suasana rumah duka dipenuhi oleh keluarga besar dan beberapa pejabat yang pernah dibantu secara diam-diam oleh beliau, Pak Irwan datang. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya penuh beban. Ia menggenggam map coklat tebal di tangan kirinya. Map itu terlihat biasa, tapi menyimpan isi yang akan membalik arah hidup seseorang. Saya di sini bukan sekadar pelayat, ujar Pak Irwan setelah berbincang sebentar dengan kerabat. Saya datang untuk menjalankan amanah terakhir dari Pak Hendro. Semua kepala menoleh, termasuk Rian, yang berdiri paling belakang, masih mengenakan baju putih yang sama seperti semalam. Dadanya mulai sesak. Beliau meninggalkan surat wasiat resmi, disahkan di hadapan saya dan 2 saksi. Beberapa orang langsung berbisik. Dimas, keponakan yang selama ini merasa paling berhak atas segalanya, tersenyum miring. Ia yakin harta itu akan jatuh padanya. Siapa lagi kalau bukan keluarga sendiri? Tapi Pak Irwan kemudian berkata pelan, namun tegas. Mohon semua hadir besok pagi di ruang kerja almarhum. Pembacaan surat wasiat akan dilakukan pukul 9. Rian menunduk. Ia tidak berharap apa-apa. Ia bahkan merasa tak layak duduk di ruangan itu besok. Tapi yang ia tak tahu, besok pagi, hidupnya akan dipanggil naik ke panggung yang tak pernah ia minta, dengan amanah yang begitu berat dan mulia. Kadang Tuhan menaruh jawaban di surat yang ditulis manusia, tapi ditandatangani dengan takdir. Pagi itu, langit seperti melayangkan doa dalam bentuk cahaya. Matahari muncul malu-malu dari balik bukit, sinarnya menari pelan di antara pelepah-pelepah sawit yang basah oleh embun. Suasana di rumah besar milik almarhum Pak Hendro terasa berat. Seolah tiap tembok menyimpan kenangan yang belum selesai diceritakan. Di ruang kerja yang rapi dan masih harum oleh aroma kayu jati tua, Pak Irwan membuka map coklatnya. Tangannya tidak gemetar, tapi suaranya menurun 1 oktav. Tanda bahwa yang akan ia bacakan bukan sekadar isi dokumen, melainkan warisan hati dan amanah hidup. Di sekeliling meja oval besar, duduk para ahli waris dan kerabat. Di antaranya, Dimas yang tampak percaya diri, mengenakan jas hitam dan jam tangan mewah. Di pojok ruangan, berdiri seorang lelaki berseragam putih pudar, Rian, dengan mata menunduk,
tangannya menggenggam topi sopir yang telah menemaninya bertahun-tahun. Dan saat dunia diam, Pak Irwan mulai membaca. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya, Hendro Subagio bin Tarmizi, dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun, menyatakan kehendak saya sebagai berikut. Beberapa kepala mulai menegang. Bahwa harta saya berupa kebun sawit seluas 300 hektar, saya bagi dalam 2 bagian, 200 hektar saya hibahkan secara penuh dan tidak dapat diganggu-gugat kepada Yayasan Nurul Hidayah Sawit Sejahtera, untuk keberlanjutan pembangunan dan pemeliharaan masjid-masjid yang telah saya dirikan. Beberapa orang mengangguk, meski ada yang kecewa. Tapi bagian selanjutnya, membuat napas ruangan itu seolah terhenti. Dan sisanya, 100 hektar, saya wariskan kepada saudara Rian Prasetya, lahir di Medan, tanggal 10 Oktober 1994, dengan pengakuan bahwa saya menganggap beliau sebagai anak kandung saya sendiri. Tanpa syarat, tanpa kewajiban membagi, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi, kejujuran, dan kasih sayangnya yang tulus. Hening. Sunyi. Bahkan suara jam dinding pun seperti ragu berdetak. Mata Rian membulat. Tangannya gemetar, dan seluruh tubuhnya terasa seperti dihantam ombak pasang. Ia menatap Pak Irwan, lalu menatap semua orang, berharap ini hanya kesalahpahaman. Tapi tidak. Kalimat itu terulang lagi, dengan nada tegas. 100 hektar sawit atas nama Rian Prasetya. Sah. Dimas mendadak berdiri. Ini nggak masuk akal. Dia bukan keluarga. Dia cuma sopir. Pak. Pak Irwan tetap tenang. Wasiat ini telah ditandatangani, direkam, dan disahkan secara hukum. Termasuk rekaman video pribadi dari almarhum, yang bisa kami putar jika diperlukan. Beberapa wajah mulai muram. Dimas berjalan mondar-mandir, gusar. Sebagian kerabat lainnya menatap Rian dengan sinis. Seolah dalam semalam, ia naik dari kaki 5 ke meja utama. Dan itu, membuat mereka tidak nyaman. Tapi Rian, ia tetap diam. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Wajahnya pucat, matanya memerah, bukan karena bahagia, tapi karena beban yang tiba-tiba dipikulkan ke pundaknya. Pak Irwan menatapnya dengan sorot iba. Dan satu lagi, ucapnya pelan. Berdasarkan wasiat lanjutan, posisi ketua yayasan akan dialihkan kepada Rian Prasetya, menggantikan almarhum. Amanah ini bukan sekadar jabatan, tapi jalan hidup. Agar hasil kebun sawit yang tersisa, tetap menjadi cahaya bagi umat. Dan saat itu, semua orang benar-benar bungkam. Rian berdiri, nyaris tak sanggup berkata-kata. Hatinya seperti dihempas ombak, lalu diangkat tinggi ke langit. Ia ingin menolak. Ia ingin menyerahkan semua itu pada yang lebih pantas. Tapi sebuah suara dari dalam hatinya berkata, ini bukan tentang layak atau tidak. Ini tentang amanah yang datang karena hatimu tak pernah berharap apa-apa. Sore itu, Rian duduk sendirian di beranda rumah Pak Hendro. Langit mulai jingga. Angin meniupkan aroma tanah basah dan sisa wangi kopi dari dapur belakang. Ia menatap kebun sawit yang membentang sejauh mata memandang. Lalu menatap tangannya yang dulu hanya menggenggam setir. Kini memegang masa depan yang akan menghidupi banyak orang. Dan di titik itu, hidup tak lagi tentang Dina atau hinaan Bu Ratmi, tapi tentang bagaimana menjadi manusia yang tetap rendah meski diangkat setinggi langit. Tentang menjadi anak dari seseorang yang tak pernah melahirkanmu, tapi mencintaimu dengan seluruh hidupnya. Dunia tak selalu suka melihat seseorang naik, apalagi kalau yang naik, dulunya hanya dianggap bayangan belakang. Dan saat nama Rian mulai disebut-sebut di warung kopi, di grup WhatsApp warga, di musola kampung, bukan pujian yang datang lebih dulu, tapi keraguan. Masa sih, cuma supir bisa dapat sawit 100 hektar? Jangan-jangan ada main di belakang? Anak orang mana sih dia? Siapa keluarganya? Kok tiba-tiba bisa jadi ketua yayasan? Fitnah datang seperti angin panas dari ladang yang terbakar. Menyusup diam-diam ke lubuk hati, meninggalkan bekas meski tak terlihat. Di media lokal, muncul berita dengan judul miring. Sopir warisi harta bosnya, diduga ada surat wasiat fiktif. Yang menyebarkan, tangan-tangan tak tampak yang merasa kehilangan hak atas harta yang tak pernah mereka jaga.
termasuk Dimas, yang kini mulai menyewa pengacara pribadi untuk menggugat wasiat Pak Hendro. Rian datang ke kebun seperti biasa. Tapi kini, para pekerja melihatnya dengan mata berbeda. Sebagian ragu menyapa, sebagian menunduk, sebagian berbisik saat ia lewat. Dan di kantor yayasan, meja kerjanya masih kosong. Kursi ketua yang baru belum ia duduki. Ia belum sanggup. Bukan karena takut, tapi karena hatinya masih belum selesai menerima luka yang tak ia minta. Malam itu, Rian duduk sendiri di bawah pohon mangga tua di samping rumah Pak Hendro. Ditemani kopi pahit dan langit yang tidak sepenuhnya gelap. Ia membuka surat tangan dari Pak Hendro, yang ditulis beberapa bulan sebelum wafat. Tulisannya goyah, tapi isinya seolah langsung menyentuh jantungnya. Rian, kalau kamu baca ini, artinya Bapak sudah pulang lebih dulu. Jangan takut, jangan mundur. Harta itu memang berat, tapi kamu tidak sendiri. Mereka akan mengujimu, menuduhmu, mungkin bahkan ingin menjatuhkanmu. Tapi selama kamu lurus, kebenaran akan jadi pelindungmu. Kamu bukan dipilih karena pandai, tapi karena kamu tahu bagaimana cara diam dalam hinaan, dan tetap berbuat dalam kesunyian. Air mata Rian menetes pelan. Ia bukan menangisi nasib, tapi menangisi kasih yang begitu dalam dari seorang yang bahkan tak mewariskan darah, tapi mewariskan kepercayaan. Dan malam itu, seperti ada kekuatan baru yang masuk ke tubuhnya. Jika aku jatuh karena fitnah, biarlah. Tapi aku tak akan jatuh karena menyerah. Pagi harinya, ia datang ke kantor yayasan. Baju putihnya disetrika rapi. Sepatu tuanya disemir hingga mengilap. Ia membuka pintu ruang ketua. Ruangan itu sederhana. Hanya meja kayu, rak buku, dan figura besar bertuliskan, "Harta bukan untuk diwarisi, tapi untuk dibagikan." Ia duduk, menghela napas panjang, lalu memanggil seluruh staf yayasan. "Bapak-bapak, ibu-ibu, mulai hari ini saya akan bekerja di sini. Tapi saya tidak akan bekerja sendirian." Matanya menyapu seluruh wajah di ruangan itu, yang tadinya ragu, kini mulai lembut. "Saya tahu banyak yang tidak percaya saya. Saya maklum. Tapi saya datang bukan bawa nama besar, saya datang bawa amanah." Dan di saat itu, satu persatu tangan mulai terangkat. Menyalami, mendukung, memilih percaya. Namun, di balik pintu kantor yayasan, ada satu mata yang memperhatikan dari kejauhan. Dimas, dengan senyum tipis, dan rencana yang belum selesai. Karena sebelum seorang benar-benar menerima kemuliaan, ia harus siap untuk diserang, dihina, dijatuhkan, lalu tetap berdiri. Dan disinilah Rian, berdiri di ambang badai berikutnya. Hari itu, Rian dipanggil ke ruang sidang. Gugatan dari pihak Dimas resmi masuk ke Pengadilan Negeri Medan. Isi gugatan itu tajam, menyebut Rian sebagai penyusup warisan, menuduh Pak Hendro sudah tak waras saat membuat surat wasiat, dan menyebar fitnah bahwa Rian memanipulasi keadaan demi kekayaan. Berita itu menyebar cepat. Headline koran lokal menulis, "Wasiat warisan sawit dipersoalkan, notaris dan sopir diperiksa." Rian datang dengan kepala tegak. Bukan karena tak takut, tapi karena tak punya apa-apa untuk disembunyikan. Di ruang tunggu sidang, ia duduk sendiri. Matanya lelah, tapi tak redup. Sampai tiba-tiba, seseorang menepuk pundaknya. Pelan, hangat, tak asing. "Pak Irwan." Notaris tua itu membawa sebuah map baru, tipis, tapi wajahnya tampak penuh kemenangan. "Rian, ini mungkin saatnya kamu tahu sesuatu." Ia membuka map itu, dan mengeluarkan sepucuk surat, dengan cap jempol Pak Hendro yang sudah memudar. Surat itu ditulis dengan tangan, dalam bahasa yang getir tapi jujur. "Jika suatu hari wasiatku digugat, bukalah surat ini. Karena aku pernah menulis surat lebih awal, tapi tak pernah mengirimkan." Sidang dibuka. Hakim, pengacara, saksi, dan wartawan sudah duduk rapi. Dimas duduk percaya diri, mengenakan jas abu-abu dan dasi merah. Di sebelahnya, pengacara muda yang sibuk memainkan gadget. Hakim memberi waktu kepada Rian dan notaris untuk membacakan pembelaan. Pak Irwan berdiri. Suaranya gemetar, tapi lantang. "Yang mulia,
Kami tidak hanya membawa surat wasiat yang sah, tapi juga rekaman pribadi dari almarhum, dan satu surat tambahan, disimpan sejak 3 tahun lalu. Dalam surat itu, beliau menuliskan alasan pribadi kenapa Rian yang dipilih. Bukan karena kasihan, tapi karena pengabdian. Surat itu dibacakan di ruang sidang. Suasana jadi hening. Bahkan suara jam dinding pun terdengar jelas. Rian adalah saksi hidup perjalanan saya. Ia ikut saat saya sakit, mengantar saya salat ke masjid yang saya bangun sendiri, menjemput saya bahkan saat anak-anak saudara saya sibuk liburan ke luar negeri. Ia tidak punya darah saya, tapi ia punya hati yang bersih, yang tak bisa saya temukan di keluarga saya sendiri. Wajah Dimas berubah, pucat. Tapi yang lebih mengejutkan adalah rekaman video yang diputar sesudahnya. Di layar kecil ruang sidang, wajah Pak Hendro muncul. Terlihat tua, tapi suaranya masih penuh wibawa. Saya tahu, setelah saya pergi, mungkin banyak yang akan menggugat. Tapi saya membuat rekaman ini agar tidak ada yang berani memutar balik cerita. Rian bukan pewaris karena dia sopir saya, tapi karena dia anak yang saya pilih. Bukan anak yang lahir dari rahim, tapi dari kasih yang tumbuh dari waktu, kejujuran, dan setia. Tangis pecah. Beberapa orang mulai berdiri, termasuk hakim, yang kemudian mengetuk palu dengan tegas. Wasiat dinyatakan sah. Gugatan ditolak. Rian masih duduk, tak bergerak. Air matanya tak keluar, tapi hatinya menangis. Bukan karena menang, tapi karena tahu bahwa yang mencintainya benar-benar tak meninggalkannya tanpa perlindungan. Di luar ruang sidang, langit kembali cerah. Orang-orang mulai menyalami Rian. Beberapa yang dulu mencibir, kini meminta maaf. Tapi ia tetap tenang. Ia hanya memeluk Pak Irwan dan berbisik, "Terima kasih sudah menjaga nama Bapak." Pak Irwan menepuk punggungnya sambil berkata pelan, "Sekarang giliran kamu yang jaga warisannya." Dan saat itu, Rian tahu, warisan terbesar dari Pak Hendro bukan tanah, bukan sawit, tapi kehormatan, yang kini tertanam di dadanya, dan tak akan pernah dijual meski dunia menawar setinggi langit. Sejak hari itu, langit seolah lebih ramah. Embun yang turun pagi-pagi tidak lagi terasa dingin, melainkan seperti berkah yang diteteskan langsung dari langit. Rian kini tidak lagi menyetir mobil tua di bawah terik matahari. Tapi langkah kakinya masih menuju tempat yang sama. Masjid, kebun sawit, dan rumah-rumah kecil yang dulu jadi saksinya tumbuh dalam kesunyian. 3 bulan setelah sidang, Rian resmi memimpin Yayasan Nurul Hidayah Sawit Sejahtera. Tiap pekan, ia berkeliling, dari masjid ke masjid yang pernah dibangun Pak Hendro. Ia mencatat genteng yang bocor, tempat wudhu yang mulai usang, speaker yang tak lagi nyaring. Ia tak segan duduk di tikar tua, makan dari tampah bersama marbot, mendengarkan keluhan warga satu persatu. "Kalau dulu saya hanya mengantar Pak Hendro melihat semua ini," katanya lirih pada seorang imam tua. "Sekarang saya ingin meneruskan jejak kakinya." Para pengurus yayasan terkejut, karena tak ada formalitas dalam caranya bekerja. Ia datang dengan tangan terbuka, bukan dengan jas, bukan dengan pengawal. Hanya dengan niat yang telah ia jaga sejak masih duduk di balik setir mobil. Suatu sore di Langkat, setelah meninjau masjid yang hampir roboh akibat longsor, Rian duduk di beranda musola sambil menyeruput teh manis. Angin sore mengibaskan sarungnya pelan, dan di kejauhan, langkah kaki mendekat. Langkah itu, seperti suara dari masa lalu. "Dina." Ia datang membawa buku bacaan anak-anak, dengan senyum yang tak lagi semekar dulu. Tapi matanya masih sama, lembut, ragu, dan masih menyimpan tanya. "Kamu," ucapnya pelan, "baik-baik aja, kan?" Rian tersenyum, tapi tidak menjawab langsung. Ia menatap langit yang mulai jingga, lalu berkata, "Aku nggak kaya seperti kata orang, tapi aku punya cukup alasan untuk tetap bersyukur." Dina menunduk, tangannya gemetar menggenggam buku. "Maaf, waktu itu aku..." Rian mengangkat tangannya, lembut. "Kamu nggak salah. Kamu hanya memilih jalan yang kamu kira paling aman. Dan sekarang, aku pun sudah berada di jalanku sendiri." Tak ada kemarahan, tak ada luka yang ditunjukkan. Karena hati yang pernah benar-benar mencintai,
tak pernah menyimpan dendam. Hanya doa. Aku senang kamu bahagia, Din, ucap Rian, lirih. Dan aku lebih senang lagi kalau kamu pun bahagia, meski bukan bersamaku. Air mata Dina jatuh. Bukan karena menyesal, tapi karena tahu, ia pernah dicintai dengan cara yang sangat tulus. Dan sore itu, di antara tiang-tiang musola dan doa yang tak terdengar, dua hati berpamitan tanpa kata, tapi dengan damai. Malamnya, Rian kembali ke rumah kecil peninggalan Pak Hendro. Ia duduk di kursi rotan tua, menatap peta kebun sawit yang kini jadi tanggung jawabnya. Ia tidak bangga, tidak merasa hebat, karena tiap hektar tanah itu bukan tanda kuasa, melainkan titipan. Ini bukan tentang jadi besar, tapi tetap kecil meski dunia mengangkatmu tinggi. Di bawah sinar lampu temaram, ia menulis laporan untuk yayasan. Tangannya menari di atas kertas, menuliskan rencana renovasi masjid, program beasiswa anak marbot, dan dana usaha kecil untuk ibu-ibu kampung. Lalu ia menuliskan satu kalimat di bawah semua itu. Aku belum selesai, tapi aku akan terus berjalan. Dan di luar jendela, malam menganga luas. Namun hati Rian tetap tenang. Karena ia tahu, jalan yang ia tempuh, bukan lagi jalan seorang sopir, tapi jalan seorang pewaris kebaikan. Ada waktu, di mana hidup tak lagi diukur dari berapa banyak yang kita miliki, melainkan, berapa banyak yang kita tinggalkan, untuk dinikmati mereka yang bahkan tak kita kenal namanya. Hari itu, matahari terbit pelan di atas hamparan kebun sawit. Daun-daunnya basah oleh embun, dan burung-burung kecil mulai bernyanyi seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Hari itu, genap setahun sejak kepergian Pak Hendro. Rian berdiri di antara deretan batang sawit yang tertata rapi. Tangannya menyentuh satu papan kecil yang ditanam di tanah, bertuliskan nama Pak Hendro, lengkap dengan doa pendek di bawahnya. Tak megah, tapi khusyuk. Beliau tidak ingin kuburannya megah. Yang beliau minta, cukup ditanam di antara pohon sawit yang dulu beliau rawat seperti anak-anaknya. Dan kini, Rian datang ke sana, bukan sebagai sopir, bukan sebagai pewaris, tapi sebagai penjaga. Penjaga janji. Ia duduk bersila, mengusap tanah perlahan, lalu mulai berbicara, seperti dulu ketika ia duduk di kursi depan mobil, menyetir ke tengah hutan. Pak, terima kasih. Bapak udah percaya sama saya, lebih dari siapapun. Angin berhembus. Daun-daun sawit bergoyang pelan, seakan menjawab. Saya belum sempurna, Pak, tapi saya janji, saya akan terus belajar. Dari Bapak, dari tanah ini, dari orang-orang kecil yang Bapak cintai. Rian menutup mata, membaca Al-Fatihah pelan. Dan di tengah doa itu, ia merasa sesuatu yang hangat menyentuh dadanya. Bukan angin, tapi semacam kehadiran. Di minggu-minggu berikutnya, program-program yayasan terus berjalan. Masjid-masjid direnovasi, beasiswa disalurkan. Kebun sawit dikelola dengan sistem baru yang lebih adil, di mana buruh tani diberi bagian hasil panen, bukan sekadar upah harian. Nama Rian mulai dikenal luas. Tapi ia tetap menolak diwawancarai. Ia menolak difoto untuk media. Biarlah nama saya tak disebut, asal amanahnya tetap hidup. Dan itulah yang membuatnya besar. Tanpa perlu berdiri di panggung. Tanpa perlu tepuk tangan. Suatu malam, di masjid kecil yang dulu sepi, kini penuh oleh anak-anak tahfiz dan ibu-ibu pengajian. Rian duduk di belakang, menatap menara kecil yang dibangun dari hasil penjualan buah sawit, atas namanya sendiri. Seorang anak kecil menghampirinya. Abang yang bangun masjid ini, ya? Rian tersenyum, menunduk. Bukan, ini dibangun oleh seseorang yang lebih dulu berpulang. Anak itu bingung, lalu tersenyum polos. Kalau aku besar nanti, aku mau kayak abang. Dan di titik itu, Rian tahu, ia sudah menang. Bukan atas orang lain, tapi atas dirinya sendiri. Tak semua yang kita cintai akan tinggal selamanya. Tapi cinta yang diberikan dengan ikhlas, akan tumbuh di hati orang-orang yang bahkan belum kita temui. Dan malam itu, saat azan Isya berkumandang, Rian berdiri, melangkah masuk ke dalam masjid. Tak sebagai tamu,
Tak sebagai pemilik, tapi sebagai pelayan. Yang datang bukan untuk dimuliakan, tapi untuk memuliakan. Kadang, harta datang bukan untuk membuatmu tinggi, tapi untuk menguji, bisakah kamu tetap rendah saat dunia mengangkatmu setinggi-tingginya. Rian Prasetya, bukan lagi sopir, tapi ia akan selamanya jadi penjaga jalan. Dan begitulah, sebuah kisah sederhana di antara daun sawit dan doa. Tentang seorang sarjana yang pernah dihina hanya karena jadi sopir. Tapi Tuhan menyiapkan takdir yang lebih luas dari 100 hektar tanah. Takdir yang tertulis dalam kasih seorang ayah yang tak melahirkan, tapi mencintai seperti darahnya sendiri.